Sobat ATR BPN. Selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung peserta mabar pada episode 44 kali ini. Perkenalkan, saya Farida yang akan memandu acara mabar episode 44 kali ini dengan tema penggunaan arsip pelayanan legalisasi arsip. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung Ibu Lucy Komalasari, SSITMAP, selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi, SSI, selaku Kepala Subbagian Kearsipan, dan Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum, SS MTRAP, selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan. Dan juga narasumber kita hari ini, Mas Restu Adinata, selamat bergabung. Sebelum memasuki pembahasan materi pada hari ini, saya punya games susun kata ya. Bapak Ibu, mohon izin sebentar, saya persiapkan terlebih dahulu. Izin Bapak Ibu, apa sudah terlihat games hari ini pada layar monitor? Sudah. Sudah. Ya, izin Bapak Ibu, untuk games yang pertama ini susun kata ya Bapak Ibu. Peraturannya cukup mudah, ada beberapa abjad di sini yang acak dan disusun menjadi kata yang mana berisi materi pada hari ini. Untuk clue yang pertama itu ada huruf Legalisasi arsip. R. Iya, betul. Ya. Legalisasi Arsip. arsip. Ya, betul Bapak Ibu. Untuk games yang pertama legalisasi arsip, selanjutnya itu ada 3 kata ya Bapak Ibu. Silahkan ditebak. Iya betul Bapak Ibu. Untuk yang kedua ini kata nomor legalisasi arsip. Ya. Untuk selanjutnya nomor yang ketiga
Games yang ketiga ini ada dua kata ya Bapak Ibu. Clue yang pertama itu ada huruf K dan L. Kewenangan legalisasi. Kewenangan legalisasi. Iya, benar Bapak Ibu. Untuk kewenangan legalisasi. Iya. Selanjutnya ya Bapak Ibu, game selanjutnya ini ada dua kata Bapak Ibu. Untuk clue yang Sanksi pidana. Sanksi dan pidana. P. Iya, betul. Sanksi pidana. Selanjutnya ada dua kata ya Bapak Ibu. Peminjaman arsip. Pinjaman arsip. Iya, betul. Pinjaman Selanjutnya ini peminjaman arsip. Peminjaman arsip. Sudah. Iya, sudah. Iya. Sudah selesai Bapak Ibu untuk game hari ini. Cukup sampai di sini. Izin Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah bermain pada games kali ini. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya itu kepada Mas Restu. Mas Restu sudah hadir di Zoom. Hadir, Mbak Iya, Farida. iya. Mas Restu, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Farida. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Pagi, perkenalkan. Halo Bapak, perkenalkan saya Ruswa Dinata yang bertugas untuk menjelaskan tentang penggunaan arsip pelayanan di legalisasi arsip. Izin saya screen ya Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat materi yang saya paparkan? Sudah. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan arsip pelayanan legalisasi arsip. Ya, ini definisi penggunaan arsip sendiri, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak, yang didasari oleh hukum peraturan nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan nomor 43 tentang kearsipan. Sesuai pasal 37 PP nomor 28 tahun 2012 bahwa pengguna arsip dinamis diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Kewenangan pengguna arsip. 1. Ketersediaan dan autentisitas arsip, yaitu menjadi tanggung jawab pencipta arsip sesuai pasal 24 ayat 1 nomor Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Yang kedua, ketersediaan, pengelolaan, dan penyajian arsip aktif menjadi tanggung jawab unit pengolah dan atau unit kearsipan. Yang ketiga, ketersediaan pengolahan dan penyajian arsip inaktif yang diserahkan oleh unit pengolah menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Siapakah unit kearsipan? Unit kearsipan 1 itu ada Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Unit kearsipan 2 itu ada Sesdirjen, TU Kanwil. Unit kearsipan 3 itu TU Kantrah dan unit kearsipan 4 pengolah satuan kerja lain. Selanjutnya, penggunaan arsip itu sendiri. Penggunaan arsip dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip yang merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik, media, dan informasi arsip sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, apabila salah dalam memberikan informasi kepada publik akan merugikan berbagai pihak, baik bagi perorangan, masyarakat, organisasi, termasuk pemerintah.
Pemberian informasi di kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang layanan informasi publik. Penggunaan arsip. Arsip hanya dapat digunakan oleh pejabat dan pegawai untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk pengguna eksternal harus memiliki hubungan hukum dengan arsip yang akan digunakan. Penggunaan arsip dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pimpinan, pencipta arsip, atau pimpinan unit kearsipan, dan tidak dibenarkan untuk menambah atau mengurangi apapun dalam berkas dengan atau tidak sengaja. Ya, penggunaan arsip di atar BPN itu terdiri dari kopi arsip, yaitu proses reproduksi. Kopi dapat dibuat dari arsip asli atau dari kopi lainnya, sesuai dengan Perka Andri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik. Ya, dan yang kedua adalah legalisasi arsip. Legalisasi adalah pernyataan badan dan atau pejabat pemerintah mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang ketiga ada peminjaman arsip asli, yaitu arsip-arsip yang dihadirkan saat ke pengadilan. Nah, berikut merupakan tata cara pelayanannya. Yang pertama, pemohon menunjukkan surat permohonan legalisasi arsip kepada unit kearsipan yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan nomor dan perihal arsip yang akan dilegalisasi. Maksud dan tujuan penggunaan legalisasi itu untuk apa? Alamat lengkap pemohon untuk proses pengiriman arsip yang telah dilegalisasi, serta narhubungnya siapa, lalu kopi dokumen yang akan dilegalisasi. Yang kedua, pemohon melampirkan surat kuasa bertanda tangan di atas materai atau surat kuasa yang dilegalisasi oleh notaris apabila pemohon dikuasakan. Yang ketiga, pemohon melampirkan kopi identitas pemohon. Yang keempat, pemohon wajib memiliki hubungan hukum dengan arsip yang dimintakan legalisasinya. Jika pemohon adalah badan hukum, maka dilampirkan kopi akta pendirian atau perubahan perusahaan yang dilegalisasi. Yang keenam, jika pemohon adalah internal kementerian, maka surat permohonan berupa naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, petugas mencatat pada registrasi layanan arsip. Yang delapan, petugas melakukan telaah atas permohonan legalisasi arsip. Selanjutnya, melakukan penelusuran arsip jika permohonan disetujui oleh pimpinan unit kerja dan membuat surat penolakan jika permohonan tidak disetujui. Yang ke-9, petugas melakukan pencarian arsip yang akan dilegalisasi melalui daftar arsip secara elektronik atau manual. Yang ke-10, petugas mengambil arsip dari tempat penyimpanannya dengan memberi tanda keluar atau out indikator sebagai pengganti arsip yang diambil agar temu kembali lebih mudah. Yang ke-11, petugas menunjukkan konsep arsip yang dilegalisasi. Setelah itu, pejabat yang berwenang menandatangani legalisasi arsip tersebut. Dan setelah dilegalisasi, petugas memberikan nomor legalisasi. Setelah itu, petugas menyerahkan legalisasi arsip kepada pemohon dan tanda bukti bahwa pemohon telah menerima legalisasi arsip dan atau petugas telah mengirimkan legalisasi arsip. Selanjutnya, petugas menyimpan kembali arsip dengan memeriksa kelengkapan dan kondisi arsip serta menuliskan tanggal kembali serta membubuhkan paraf pada tanda keluar atau out indikator. Petugas bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan keutuhan arsip sesuai dengan kondisi saat diambil. Yang berikut merupakan matriks kewenangan legalisasi. Jika jenis naskah dinasnya yang ditandatangani oleh menteri, maka kewenangan legalisasinya pejabat administrasi yaitu yang membidangi urusan koordinasi dan penyelenggaraan kearsipan kementerian pada Sekretariat Jenderal. Jika naskah dinasnya yang bertandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi media atas nama menteri, maka yang membidangi urusan koordinasi dan penyelenggaraan kearsipan kementerian pada Sekretariat Jenderal. Naskah dinas yang ditandatangani langsung oleh pejabat pimpinan tinggi media, maka kewenangan legalisasinya adalah unit kerja yang melaksanakan urusan ketatausahaan pada lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dan jika jenis naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama tanpa atas nama,
maka kewenangan legalisasinya adalah unit kerja yang melaksanakan urusan ketatausahaan pada lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dan jika jenis naskah dinas yang ditandatangani oleh para kepala pusat, para kepala biro, maka kewenangannya adalah unit kerja yang melaksanakan urusan ketatausahaan pada lingkungan biro dan pusat. Selanjutnya, naskah dinas di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, kewenangan legalisasinya adalah unit kerja yang melaksanakan urusan ketatausahaan. Yang ketujuh, naskah dinas di kantor pertanahan adalah unit kerja yang melaksanakan urusan ketatausahaan. Berikut merupakan contoh legalisasi arsip. Bisa dilihat Bapak Ibu, kita memberikan cap dan juga kita memberikan keterangan bahwa fotokopi sesuai dengan aslinya. Dipergunakan untuk apa? Untuk alat bukti atau untuk apapun itu kita tulis keterangannya di situ. Lalu di situ ada tanda tangan. Ya, seperti ini Bapak Ibu ada cap. Dan sanksi pidananya adalah pasal 82 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 125 juta rupiah. Dan setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Dan di pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, jika sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, memberikan informasi yang dikecualikan, dipidana 2 tahun penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dengan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan, pertahanan, dan keamanan tahanan ekonomi nasional. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau mungkin yang ingin ditanyakan, silahkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Restu atas penjelasannya pada hari ini terkait legalisasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan bisa raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti akan saya bantu menyampaikan yang ingin bertanya. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, apa ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk setiap kali ini? Mungkin Pak Zainuddin, Mbak Farida. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan Bapak Zainuddin, dipersilakan pertanyaannya, silahkan. Terima kasih Mbak Mas Restu. Jadi saya langsung saja ke pertanyaannya terkait dengan legalitas arsip. Terkait dengan legalitas arsip, tidak bisakah kita tingkatkan kualitasnya legalitas arsip kita sehingga legalitasnya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Tidak perlu lagi kita kasih keluar arsip asli kita ke pengadilan. Cukup legalitas
arsip kita yang ditingkatkan kualitasnya sehingga di pengadilan bisa diakui. Itu, makasih. Baik, terima kasih Bapak Zainuddin atas pertanyaannya. Ya, baik Bapak Restu, baik Mas Restu, dipersilahkan untuk menjawab. Iya, terima kasih Pak Zainuddin atas pertanyaan. Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya Pak. Kebetulan saya juga sering sekali menghadiri ke persidangan ya Pak ya, terkait ya betul kata Bapak. Kalau misalnya kita bisa meningkatkan legalisasi arsip kita kan kita tidak usah membawa keluar masuk arsip asli kita seperti itu ya Pak ya yang Bapak inginkan ya. Nah, cuman itu sih Pak, terkait legalisasi itu sendiri kan kita terutama pengadilan ya. Pengadilan itu kan mungkin punya peraturan tersendiri yang mana dia harus asli segala macam seperti itu Pak. Nah, kalau mungkin pertanyaan Bapak, apakah bisa kita melakukan legalisasi agar bisa ke persidangan? Itu mungkin bisa, namun sulit, Pak. Karena kan itu harus memenuhi beberapa tahap lah gitu. Kita harus tahu dulu nih kira-kira di pengadilan tuh boleh nggak sih kita ngasih yang legasnya doang seperti itu. Sedangkan yang saya ketahui adalah di persidangan itu sampai sekarang pun bukti yang paling kuat adalah bukti yang asli, Bapak, seperti itu. Masih susah sekali. Memang iya, memang diharapkan kita bisa gitu sampai ke tahap, di pengadilan tuh bisa diakui loh si legalisasi ini gitu. Cuman, balik lagi karena, mungkin pengadilan punya peraturan tersendiri tetap tetap saja masih asli sih, Pak. Jadi asli itu ya bukti paling kuat lah seperti itu sih, Bapak. Jadi seakan-akan legalitas kita tidak diakui oleh pengadilan. Iya, mungkin diakui pengadilan, tapi mungkin untuk tingkatan, pertimbangannya tidak terlalu besar seperti itu, Pak. Karena puncak tertinggi di pengadilan itu adalah yang asli seperti itu, Pak. Asli itu udah seperti apa ya, dia itu udah asli dari asli gitu kalau misalnya di persidangan itu udah bukti paling konkret lah, seperti itu sih, Pak. Jadi mungkin asli, terus bawahnya ada legalisasi, terus turun ke bawah lagi mungkin ada kopi, seperti itu sih, Pak. Gitu. Tidak ada usaha-usaha kita untuk meningkatkan kualitas legalitas Nah, kita. itu sih Pak, sebenarnya untuk meningkatkan legalitas kita sih harusnya sih kita bisa ya Pak ya, kayak ya Ya, apalagi bisa. betul, apalagi arsip itu kan, sering keluar masuk seperti itu sih Pak. Cuman ya itu, dasar kita tuh, belum terlalu kuat untuk apa ya, untuk sampai ke pengadilan seperti itu sih Pak, kalau cuma legalisasi doang. Dan mungkin kementerian lain pun mengalami hal yang sama seperti kita gitu. Kenapa sih harus yang asli-asli yang dibawa gitu, kenapa nggak ya udah legas aja di persidangan kan banyak yang seperti itu juga. Ya karena balik lagi, setiap kementerian pasti ada kewenangan dan juga di persidangan juga hakim punya kewenangan tersendiri. Jadi ya kita ngikut ya arahan hakim lah. Kalau hakim kan Tuhannya di dunia lah kita tahunya seperti itu, Pak. Jadi dia minta asli ya kita kasih asli. Betul, betul sekali, Pak. Mungkin itu sih Pak yang bisa saya jawab. Mungkin ada lagi Pak Zainuddin. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih banyak pertanyaan Pak Zainuddin. Sehat selalu. Ya, izin menambahkan ya Mas Ya, terima Restu, kasih. Mbak Terima Farida. kasih Bu Tias. Pak Zainuddin, jadi gini Pak, mungkin arsip-arsip kita nih masih banyak yang mempertanyakan gitu kan ya, apakah memang arsip kita nih autentik memang satu-satunya atau memang ada 2 atau 3, karena memang beredarnya kita punya arsip tuh kan kadang tanpa kita sadari kopi itu sering berjalan ya Pak ya, baik Ya. elektronik ataupun fisiknya. Nah, untuk apa tadi ya, untuk menegaskan bahwa arsip ini memang legal, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan itu memang saat ini kembali lagi Pak, kita kan sedang memang menyusun suatu peraturan nih Pak tentang penyelenggaraan kearsipan. Selain itu juga memang si pencipta arsip itu harus dari awal dari tahap penciptaan itu juga memahami bagaimana sih sebenarnya produk kita sendiri. Produk kita itu dengan mengacu pada Pedoman Tata Naskah Dinas Nomor 9 Tahun 2018 ya. Bagaimana kita menciptakan arsip kita, bagaimana kita memberikan identitas pada arsip kita. Nah, itu dari awal saatnya pada saat penciptaan itu sudah sesuai dengan peraturannya. Saat ini kita sering lihat bersama ya, untuk konsep penomoran surat sebagai identitas surat tersebut masing-masingnya aja banyak mungkin teman-teman di daerah atau di pusat yang masih belum sesuai dengan kaidah penomoran seperti itu. Belum ada penempatan kode klasifikasi misalnya salah satunya. Itu yang memang membuat arsip itu
belum kita bisa bilang autentik ya, maksudnya pure murni keluar produk kementerian karena memang penomoran masih sering salah seperti itu. Sedangkan hakim sendiri juga bertanya, ini kita merujuk pada siapa nih kan? Kalau memang peraturan yang saat ini sedang juga kita buat bersama Pak untuk penyelenggaraan kearsipan secara utuh, baik untuk dari penciptaan sampai dengan bisa mengakomodir peraturan dari penciptaan sampai dengan penyusutannya, bahkan nanti elektroniknya juga diatur di situ, itu akan merujuk kemana gitu kan Pak. Selama ini kami masih merujuk ke ANRI. Nah untuk supaya bisa menyajikan arsip itu memang kedepannya mungkin bisa tanpa apa ya Pak membawa fisik ya, legalitasnya itu memang harus kita jaga saat penciptaan, baik itu mungkin nanti kedepannya penciptaan secara elektronik ataupun nanti bagaimana kita bisa membuktikan saat arsip tersebut sudah kita alih mediakan dengan mungkin beberapa bisnis proses yang sesuai dengan ANRI tetapkan seperti itu Pak. Mungkin tambahannya itu saja Bapak. Ya, ya. Makasih Mbak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Mbak Tias dan Mas Restu atas jawabannya. Terima kasih Pak Zainuddin. Mungkin sudah tercerahkan ya Pak ya atas penjawabannya. Kita selanjutnya pertanyaan yang kedua ini ada dari Kanwil BPN Lampung. Apakah kita boleh memberikan kopi arsip kepada Satker di lingkungan ATR BPN dan bagaimana prosedurnya? Ya, baik, Mas Restu, boleh silahkan dijawab. Ya, terima kasih Mbak Feda. Izin, wah ini terkait kopi arsip ya, ini harusnya ada di episode-episode sebelumnya nih. Sebelumnya kan kita sempat membahas khusus untuk kopi arsip. Dan mungkin akan saya reminder sedikit saja, kalau mungkin nanti kurang jelas bisa di flashback di YouTube kita. Di, bentar izin agak ini. Yang share screen. Bentar Bapak Ibu ada sedikit. Ya, mungkin kalau saya akan sedikit flashback sedikit terkait kopi arsip di lingkungan Kementerian ATR BPN. Mungkin jika Ibu atau Bapak masih kurang jelas nanti, mungkin bisa di flashback ke YouTube kita, ATR BPN, Biro Umum ATR BPN, kita sudah pernah melakukan mabar khusus untuk kopi arsip. Oke, bagaimana apakah kita boleh memberikan kopi arsip kepada saat kerja? Oke, boleh. Dengan mungkin kita bernota dinas, karena itu di lingkungan, ATR BPN, kita bisa bernota dinas terkait, arsip apa yang ingin dikopikan, kita, nanti akan kita terima, nota dinas tersebut dan kita lihat kira-kira, arsip apa nih yang dia ingin kopikan, seperti itu yang ingin dia mohon. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, Eee, prosedurnya adalah yang pertama membuat nota dinas atau bersurat kepada satker yang dimohonkan untuk permintaan kopinya. Setelah itu kita menunggu balasan dan biasanya kalau di kita, kalau misalnya internal itu bisa dikirimkan via e-office. Jadi permohonan, surat-surat itu kita kita print, terus kita bubuhi barcode sebagai pengamanan. Yang sebelum-sebelumnya di sesi mabar sebelum juga sempat kita bahas tentang pengamanan barcode itu sendiri. Lalu setelah kita print, kita scan, lalu kita bubuhi di lampiran pada e-office seperti itu. Dan kita bisa mengirimkan fisiknya juga. Jadi fisik yang sudah kita kopikan itu kita berikan kepada pemohon yang memohon kopi arsip tersebut gitu. Jadi inputnya adalah bernota dinas, kita proses, kita balas dan si pemohon akan mendapatkan kopi yang diterima. Jika memang berkasnya tidak ditemukan, maka dibalas juga di e-office. Contoh misalnya kayak eh, dia minta kopi apa, terus kita mungkin berkasnya tidak ada atau ada hal-hal lain yang mungkin yang diminta akan tidak sesuai atau apa, itu bisa kita balas kayak, arsip tidak ditemukan atau penawaran arsip tidak sesuai atau seperti apa, itu bisa dibalaskan di e-office, seperti itu sih, Bapak. Baik. Ya, terima kasih Mas Restu atas penjelasannya ya. Seperti itu ya Bapak dari Kanwil BPN Lampung. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Dipersilakan menulis di kolom chat atau bisa raise hand untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya.
terkait legalisasi arsip. Mungkin masih ada yang bingung nih bagaimana prosedur legalisasi ini, apakah ada syarat-syaratnya atau masih ada yang belum jelas, boleh dipertanyakan untuk sesi kali ini Bapak Ibu. Silahkan disampaikan melalui kolom chat atau bisa raise hand ya Bapak Ibu. Ya, mungkin jika tidak ada yang bertanya atau saya yang tanya nih Bapak Ibu. Izin Mas Restu Iya. Iya, siapa ini? dari Silahkan. Kanwil BPN. Ya Ibu, silahkan. Dari Hilang. hilang ya sinyalnya. Halo, Iya Ibu, kedengaran silahkan. ya? Kedengaran Kedengaran, Ibu, sudah kedengaran Ya, sekali. Gimana Ibu? ya, Mas Restu mau tanya nih Mas Restu. Boleh Ibu. Ya, Ibu kan di Kanwil nih. Selama ini kan mungkin karena kebiasaan gitu kan. Kita kan kadang kalau kerja, biasanya dulu gini-gini gitu kan. Iya, betul betul. Ya kan, kebiasaan. Jadi, misalnya orang daerah nih mau pinjam arsip untuk terkait dengan ada biasalah kita kalau di PPN kan ada sidang-sidang gitu kan. Kemudian mereka pengen minta kopi untuk sementara karena dibawa ke pengadilan, bawa kopi aja deh Bu Oke. supaya arsip aslinya uh, aman. Nah, karena dari dulu kan biasanya kalau arsip itu khususnya di kegiatan pendaftaran itu kan adanya di PHP. Nah, mereka dari daerah itu kadang-kadang mengirimkan surat peminjaman arsipnya itu langsung ke PHP. Nah, dari PHP buat lagi nota dinas ke TU. Oh, Apakah tidak terlalu panjang atau emang harus seperti itu, Mas Restu? Kasih Mas Restu. iya Ibu. Ya, izin menjawab ya Ibu. Berarti itu yang punya sebenarnya si PHP ya Bu ya? Kalau dari dulu kan memang kadang-kadang karena kegiatan pendaftaran itu kan PHP kan dari Iya dulu Bu. gitu loh ya kan karena eh, terakhir akhir-akhir inilah yang mungkin kita memang tanggung jawab arsip itu ada di tata usaha kan. Iya betul. Nah, sebaiknya sekarang ini nih, apakah orang daerah itu kalau mau pinjam arsip itu langsung ke tata usaha atau masih tetap ke Kanwil tapi dia arahnya ke bidang gitu. Oke, baik baik Ibu. Baik Ibu, izin menjawab ya. Mungkin kalau lebih baiknya sih, kalau memang itu eh, dari apa itu itu berarti dari orang daerah gitu ya, Bu ya. Itu berarti di luar kementerian atau tetap kementerian Bu ATR BPN? Kementerian, cuman kan Kementerian, betul. pertanahan gitu ya. Iya, mungkin kalau lebih baiknya atau lebih mempermudah sih ya tetap langsung aja, cuman ditembuskan saja Bu gitu ya harusnya. Jadi ya dia bermohon ke siapa nih dari daerah bermohon ke siapa, itu mungkin ya bisa langsung saja seperti itu Bu, tidak usah ntar ke Kanwil, mungkin takutnya nanti di Kanwil ketahan atau apa. Nah, mungkin bisa saja langsung, cuma nanti balasannya kita tuh ditembuskan bahwa ini loh ada dia minta arsip ini, terus Hmm. sudah kita berikan gitu. Si Kanwil tuh hanya mungkin informasi aja gitu. Oh, ya udah gitu, ada yang dipinjam seperti itu sih Bu, menurut saya gitu. Jadi biar tidak
biar tidak terlalu panjang juga prosesnya, apalagi terkait persidangan ya. Di persidangan itu kan juga kadang butuh cepat, butuh harus ada yang ada yang identifikasi lagi terkait berkas-berkas yang ingin dipinjamkan seperti itu sih, Bu. Berarti kalau sejauh ini biasanya kami dulu baru ke itu gitu ya, Bu, ya? Iya, jadi selama Oh, ini yang mereka jalanin itu, mereka ke Kanwil tetap, tapi arahnya ke kita bidang kita bidang-bidang PHP. lagi ya. Nah, Iya. nanti bidang PHP buat nota dinas ke TU. Oh, Kok iya, kayaknya panjang amat gitu menurut iya, menurut iya. tapi apakah prosedurnya memang ada aturan seperti itu atau tidak? Kalau memang tidak kan alangkah baiknya yang kata Mas Restu tadi ke Betul. Kanwil bidang ditembuskan gitu kan ya Nah, lebih simpel betul. sih Yes, menurut betul kita sekali sih, Bu. gitu kan ya. Kalau misalnya Oke, gitu gitu sih, Bu. Kalau misalnya untuk prosedurnya sih yang penting me- yang mempermudah dan juga ada administratifnya aja sih, Bu. Jadi nggak asal bet gitu. Kalau benar kata Ibu tadi kan ada tembusannya, nanti juga kan gue tahu juga seperti itu. Jadi biar nggak usah terlalu banyak gitu ya, Bu ya. Gitu sih, Bu. oke, makasih Mas Iya, Restu sama-sama pencerahannya. Ibu. Sama-sama sehat selalu Ibu. Baik, terima kasih Ibu dan Mas Restu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Hamidah Kantah Barut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau pada saat pembuktian di pengadilan negeri berkas asli tidak ditemukan di kantor pertanahan? Jadi ini berkasnya tidak tersimpan gitu ya Bu ya? Ayah silahkan Mas Restu Ya, dijawab. izin menjawab. Wah, ini sering terjadi sekali nih, mungkin di teman-teman kantor atau kanwil pasti selalu nih, Mas ada sidang tapi arsipnya nggak ada gitu. Nah, kalau untuk di persidangan kadang membutuhkan arsip yang tidak ada ya, mau gimana lagi ya kita akan menuliskan bahwa arsip tersebut tidak ditemukan gitu. Dan mungkin kita bisa merujuk ke bukti-bukti yang lain seperti itu. Karena sering sekali sih kayak namanya arsip, apalagi arsip lama atau arsip yang mungkin belum terdata, pasti di saat saat dia dibutuhkan arsipnya nggak ada nih. Ya kita mau bilang apa gitu ya, sudah pasti ya di persidangan adalah kita bilang ke hakim bahwa ya arsipnya nggak ada, bukti yang kita bubuhkan ya nggak ada, gitu sih, Bu. Makanya itu pentingnya penataan arsip gitu. Karena penataan arsip itu sendiri kan ya, apa ya, kayak nyawanya kita lah gitu. Jadi di saat yang seperti ini nih ada bukti ke pengadilan atau apa, kita sudah punya daftarnya dulu gitu. Kita sudah mengidentifikasi dulu gitu, kita arsipnya ada apa enggak gitu. Cuman kalau memang belum ada pendataan arsip, kita arsip yang dibutuhkan apa, kita masih nyari satu-satu mungkin, seperti itu. Jadi, intinya jika di pengadilan negeri berkas tidak ditemukan di kantor pertahanan ya jawabannya ya, berarti kita tidak bisa mengambilkan bukti sih, seperti itu Bapak Ibu. Karena memang sudah tidak ditemukan seperti itu, gitu sih. Iya, baik. Seperti itu ya Ibu Hamida. Terima kasih Mas Restu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita ada dari Ibu Susan Kanwil Sumatera Barat. Mantap, Assalamualaikum mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin Bapak Ibu mohon share contoh nota dinas untuk kopi arsip. Ya oke, baik Mas Restu, siap. apakah Mas Restu uh, berkenan share nota dinas, contoh nota dinas kopi arsip Siap. yang mungkin pernah diterimanya? Oke, siap. Ah, Izin ya Bapak Ibu, iya, sebentar saya maaf. carikan. Bukan. Izin ya Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar. Kita carikan dulu contoh nota dinas terkait kopi arsip, permohonan kopi arsip ya Bapak Ibu. Ya, betul. Nah, ini sudah di-share oleh Bu Tias, PDF-nya contoh permohonan kopi arsip. Untuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Boleh sih, Elis betul. Kantah Kota Bandung. Izin terkait dengan kepegawaian, apakah arsip yang dilegalisasi harus produk yang dikeluarkan oleh instansi itu sendiri atau bisa melegalisasi produk yang dikeluarkan oleh instansi lain? Ya, baik. Terima kasih Ibu Elis untuk pertanyaannya. Silahkan Mas Restu, bisa dijelaskan. Iya, terima kasih waktunya Mas Rizal.
Ya, seperti yang dijelaskan di paparan tadi bahwa ya legalisasi arsip itu kan ya kita menyetujui bahwa arsip yang kita berikan itu adalah arsip asli gitu. Jadi jika ingin ditanyakan apakah produk yang dikeluarkan harus instansi itu sendiri atau melegalisasi produk yang jawabannya adalah ya melegalisasi berkas yang kita punya seperti itu. Karena kan ya memang itu kan asli dari kita gitu. Kita tidak berwenang untuk memberikan legalisasi yang bukan produk kita gitu. Contoh misalnya kita ATR BPN tapi kita koleges produknya mungkin produknya kementerian lain gitu kan tidak boleh gitu. Itu apa ya itu bukan punya kita gitu. Masa kita memberikan legalisasi yang memang bukan produk kita. Jadi izin Ibu terkait pertanyaan Ibu bisa dikatakan bahwa yang dikeluarkan oleh instansi kita sendiri seperti itu. Ya seperti itu Mbak Farida, Ibu. Terima kasih Mas Restu, Ibu Elis. Seperti itu ya penjelasannya. Jadi memang untuk legalisasi itu hanya bisa dilakukan untuk produk yang dikeluarkan oleh ATR Ya, BPN itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kantah Murung Murung. Raya. Apakah ada batas waktu terkait peminjaman arsip asli dan jika ada, berapa hari lamanya peminjamannya? Ya. Baik, Mas Restu. Ya, izin terima kasih Mbak Farida, izin Bapak Ibu. Nah, apakah ada batas waktu terkait peminjaman arsip asli dan jika ada berapa lama? Nah, kalau di kita sendiri baiknya adalah peminjaman arsip asli itu harus didampingi oleh kita, apalagi biasanya peminjaman arsip asli itu kan untuk per persidangan. Mungkin misal ada sidang nih, 2 hari misalnya, nah berarti di setiap persidangan itu kita harus membawa arsip aslinya, gitu. Jadi sebisa mungkin jangan asal kita berikan, apa ya, produk itu ke orang lain, walaupun itu sama-sama Kementerian ATR BPN, tapi kan itu, eee, punya kita gitu, produk kita gitu. Misal contoh kalau di pusat ya, kita pusat, ada dari perkara ATR BPN ingin melakukan sidang gitu. Dia minta, arsip SK Menteri Dalam Negeri misalnya gitu. Padahal kan sama-sama kementerian nih gitu, sama-sama ya satu lingkup lah gitu, sama-sama pusat gitu. Apakah kita boleh ngasih? Oh, nggak boleh. Jadi saya tetap harus membawa arsip itu di persidangan sampai persidangan itu selesai ya harus saya yang membawa gitu. Jadi tugasnya kita apa? Tugasnya kita tuh memantau gitu. Oh, arsipnya dibawa ke sidang nih. Oh, arsipnya lagi dipakai buat ini nih gitu. Karena kalau hanya kita serahkan saja, itu tuh kita nggak tahu tuh nanti dia di sana apakah ditukar, apa diduplikasi, kan kita tidak tahu. Cuman kalau kita ikut membawa arsip itu, jadi kita tahu, berapa harinya, itu arsip dipakai sama mereka gitu. Apalagi kan kalau terkait hari itu mungkin menurut saya tidak ada batasannya ya, cuman harus jelas berapa hari meminjamnya, untuk apa, seperti itu. Kalau di kita kayak ada sidang di Medan misalnya gitu, persidangannya 2 hari, oh ya udah berarti lamanya arsip asli itu dipinjam ya selama 2 hari dan selama 2 hari itu kita harus memantau bahwa arsip kita itu terjaga dan, tidak dirubah-rubah gitu. Tugas kita hanya itu saja, gitu. Kita bawa 5 lembar ya pulang harus 5 lembar, seperti itu sih, Ibu, terkait, peminjaman produk asli ya, gitu. Itu. Baik, terima kasih Mas Restu. Seperti itu ya Ibu. Untuk jawabannya apakah sudah jelas untuk Ibu dari Kantah Murung Raya? Baik, terima kasih Mas Restu. Iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Ya. Dari Kantah Kanwil Sumber. Oh, ini udah dikirim oleh Bu Tias ya Ibu. Ibu Susan untuk contoh nota dinas kopi arsip. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain juga bisa di-download untuk melihat bagaimana contoh dari nota dinas kopi arsip. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat atau raise hand. Ini ada pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Masdi Berutu dari Kantah Gayo Lues. Izin bertanya Bapak Ibu terkait alih media. Sejauh ini pengarsipannya kami lakukan. Untuk sertifikat kami masukkan ke bundel BT atau SU dan dokumen lainnya yang terkait kami masukkan ke Warkah DI 208 atau apakah ada aturannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Masdi. Silahkan Mas Restu.
untuk penjelasannya. Ya, terima kasih Mbak Farida. Izin menjawab Bapak Masdi Bruto. Izin terkait Bapak Ibu, apakah pengarsipan? Oke, eh, kalau misalnya untuk pengarsipan arsip sendiri, sejauh ini kita sedang proses membuat rapermen bahwa nantinya akan dijadikan satu seperti itu. Jadi sertifikat kan yang sekarang dimasukkan ke bandel-bandel itu kan, dan dokumen lainnya yang terkait dimasukkan ke Warkah gitu. Nah, kita sedang membuat rapermen tersendiri bahwa semuanya itu akan kita jadikan satu. Jadi tidak akan ada yang bercecer-bercecer lagi gitu. Jadi sesuai dengan satu kronologi seperti itu sih. Jadi misalnya BT atau SU itu terkait terkait dokumen apa, nanti akan ada lanjutannya seperti itu. Jadi kita meminimalisir mungkin berkas itu tercecer gitu. Walaupun ya dokumen-dokumen lainnya kan mungkin kayak eh, berkasnya di berkas BT atau SU-nya di bundle yang mana, terus warkahnya jadi satu warkah-warkah semua gitu. Itu kan eh, takutnya akan ada bercecernya suatu arsip. Makanya itu untuk terkait pendataan arsipnya sedang kita buat rapermennya bahwa semuanya akan dijadikan satu. Seperti itu sih, Bapak. Mungkin ada tambahan, Bu Tias? Ya, izin menambahkan sedikit mungkin Bapak Ibu untuk pemberkasan ya saat ini benar yang sudah disampaikan oleh Mas Restu sedang disusun peraturan terkait penyelenggaraan karsipan. Dalam hal ini berarti aturan keseluruhan dari awal bagaimana diciptakan sampai dengan penyusutannya. Nah, untuk masalah pemberkasan ya Bapak Ibu itu termasuk dalam pemeliharaan arsip yang memang di dalamnya nantinya akan kelola oleh TU, jadi kita berkaskan menjadi satu dan memang kalau nanti sekiranya sulit karena saat ini sudah masing-masing ya PHP itu seksinya menyimpan BT, lalu SP itu menyimpan SU dan warkahnya di TU. Ini mungkin tidak masalah ke depannya asalkan nanti dibuatkan tunjuk silangnya Bapak Ibu. Dan tadi sudah disinggung Mas Restu bahwasanya setiap arsip ini harus didata, harus dibuatkan daftar arsipnya untuk kemudahan dalam pencariannya. Misalnya BT ada di PHP, lalu ada SU-nya di SP dan warkahnya di TU. Asalkan terregistrasi semuanya, Bapak Ibu ini tidak masalah karena dengan tunjuk silang tadi, ketika suatu waktu ada pembuktian atau mungkin suatu waktu ada peminjaman, ini akan lebih mudah si petugas arsip itu mencari arsipnya. Jadi tidak hanya sebagian yang diberikan hanya warkahnya saja karena BT dan SU-nya itu tidak tahu di mana, tapi memang nanti bisa keseluruhannya disampaikan ke pengguna yang berhak seperti itu. Atau mungkin bisa dibawa juga ke pengadilan. Jadi tidak masalah jika nantinya memang sulit untuk menyatukan satu nih Bapak Ibu. Atau memang saat ini sedang Bapak Ibu berproses untuk sortir atau mungkin penyelesaian atau mungkin ada keinginan pimpinan di situ untuk memberkaskan menjadi satu itu tidak masalah. Jadi saat ini sedang diusahakan untuk dijadikan satu, diberkaskan menjadi satu gitu ya. Ternyata dikelola OTU seutuhnya itu tidak masalah. Namun yang sulit karena sudah berlangsungnya saat ini terpisah itu tidak masalah, tapi Bapak Ibu harus memiliki daftarnya dan nanti tinggal ditunjuk silangkan saja seperti itu. Mungkin itu saja Mas Restu tambahannya Mbak Farida. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tias atas tambahan penjelasannya dan Mas Restu terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Esti Kantah Kulon Progo. Mohon izin bertanya di luar materi ya Mbak, kalau untuk warkah di kantor pertanahan masuk kode klasifikasi apa ya? Kami di Kantah yang penempatannya di warkah masih bingung terkait kode klasifikasi. Warkah untuk membuat daftar arsip warkah, iya. Silahkan Mas Restu, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, izin Ibu sudah dibantu Bu Tias terkait permen-permen yang menjelaskan arsipnya itu arsip apa sih coba. Itu ada di Permen nomor 10 tahun 2018 Ibu. Di situ warkah-warkah kan jenisnya banyak, ada buku tanah, ada mungkin surat ukur, seperti itu bisa mungkin dilihat di Permen seperti itu sih Ibu. Jadi eh,
coba misalnya buku. Nah, kalau di buku tanah itu sendiri kode klasifikasinya itu 01.5. Itu jenis arsipnya adalah spesifikasi teknis dan ruang seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat-lihat lagi di permen sih Ibu untuk terkait kode klasifikasinya seperti itu. Itu aja sih Ibu. Mungkin ada tambahan? Itu aja sih Mbak Farida, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Restu dan Ibu atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Benedikta Fadir Sair dari Kanwil Maluku. Izin bertanya Bapak Ibu terhadap arsip buku tanah yang hilang. Kan sewaktu-waktu buku tanah itu diperlukan untuk proses pelayanan. Sepertinya misalnya ada masyarakat yang mau mengurus permohonan peralihan hak. Sebaiknya kita buatkan surat pernyataan hilang atau semacam berita acara. Mohon petunjuk. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Restu. Oh, wah kalau ini terkait kebijakan ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Tias bisa menjawab. Jadi ini hilang Bu Tias. Jadi dia hilang tuh terus tiba-tiba ada permohonan nih gitu. Kira-kira kita kasih berita acara atau gimana Bu Tias izin? Terima kasih. Oh, siap-siap. Ini sebenarnya masih juga kami mintakan arahan ke Andri ya Bapak Ibu, bagaimana tindak lanjut terhadap arsip-arsip yang hilang karena mungkin dulunya tidak terpelihara dengan baik ya, maksudnya mungkin dalam pemberkasannya ataupun penyimpanannya ini masih belum sesuai sehingga saat ini si pengelola arsip atau petugas arsip yang sekarang sulit untuk menemukan arsip padahal arsip tersebut akan dipinjam seperti itu ya. Nah, kemarin kami minta arahan ke Andri, namun sampai saat ini belum ada jawabannya. Apakah memang bisa dengan berita acara tadi ya, selesai sudah permasalahan bahwa arsip ini memang tidak tersimpan di tata usaha seperti itu misalnya ya. Nah, saat ini memang kita belum dapat arahan dari Andri untuk bagaimana arsip-arsip yang hilang. Tapi ini yang ini pertanyaannya yang ini bukan sih Mas itu untuk peminjaman arsip seksi PHP seperti bukan harus melalui tata usaha bukan ya? Oh bukan Mbak, yang Benedikta Fadlisir. Yang tadi ya? Tadi Iya, ya? Dari Ibu Benedikta. ya Benedikta. Oh ini ya ternyata. Mm-mm. Buku tanah diperlukan untuk proses pelayanan sebelum misalnya masyarakat mengurus permohonan peralihan hak sebaiknya kita buatkan surat hilang. Nah ini nggak berani Bapak Ibu untuk si TU itu membuatkan berita acaranya karena memang kita ini sebagai apa ya tim administratif yang memang menyimpan arsipnya karena mereka sudah mempercayakan seluruh warkanya disimpan di kita dan kita menyampaikan bahwa arsip yang disimpan di kita tidak ada. Nah itu kemarin beberapa kantor pertanahan juga tidak berani untuk membuat berita acaranya. Mungkin disampaikan saja masih dalam tahap pencarian ya. Seperti itu Bapak Ibu, nanti sambil menunggu memang apakah Andri bisa memberikan solusi yaitu dengan membuatkan berita acara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena sampai saat ini kami sudah tanya ke Andri bahwa dengan berita acara ini merujuk pada peraturan yang mana ini juga tim Andri sendiri belum bisa menyampaikan merujuk kepada undang-undang kah atau peraturan yang mana dengan pernyataan berita acara ini permasalahannya selesai seperti itu kan maksudnya dibuatkan yang baru setelah kita membuatkan berita acara ini belum ada kejelasan dari Andre mungkin nanti bisa disampaikan masih di proses pencarian seperti itu kali ya mudah-mudahan juga segera ditemukan seperti itu sih nanti akan coba kita sampaikan lagi ke Andri bagaimana terkait dengan arsip-arsip yang hilang ini apakah sudah ada solusi atau belum ya Bapak Ibu itu saja Mas Restu Mbak Farida. Terima kasih Mbak Tias atas penjelasannya dan Mas Restu terima kasih atas penjelasannya ya. Seperti itu ya Ibu Benedikta untuk penjelasan dari pertanyaan Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak atau Ibu ini 430473 dari BPN Kota Probolinggo. Assalamualaikum, izin bertanya apakah untuk peminjaman arsip seksi PHP atau seksi lain seperti contohnya buku tanah harus melalui tata usaha? Karena untuk peminjaman buku tanah biasanya langsung pada seksi yang bersangkutan. Ya, mungkin Mas Restu.
bisa dijawab. Ya, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan mirip-mirip nih kayak Ibu tadi nih, kayak Mas ini kalau yang tadi biasanya langsung, kalau yang tadi biasanya, bersurat-surat, yang ini langsung. Jadi intinya pada kuncinya adalah TU itu yang, apa ya, yang memegang kuasa untuk menjaga keamanan arsip. Karena kan arsip sendiri kan nantinya, betul kata Bu Tias, akan dikelola oleh, tata usaha. Maka dari itu nantinya akan jika terkait permohonan atau apa, semuanya akan ke TU, lalu dari TU itu akan mendisposisikan ke bagian yang terkait yang dimohonkan seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kayak mungkin tadi yang kata Ibu tadi harus ke Kanwil, harus ke apa, seperti itu. Jadi ya tetap TU, semuanya akan ke TU, permohonan, kopi segala macam itu bakal terpusat ke TU, lalu dari TU akan didisposisikan kepada, siapa, proses itu diteruskan, seperti itu. Itu sih, karena ya TU nantinya akan pemegang kendali arsip secara keseluruhan, seperti itu. Seperti itu sih, Bapak atau Ibu BPN Kota Probolinggo. Jadi satu pintu TU seperti itu. Mungkin itu sih, Mbak Farida. Ya, baik, Mas Restu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, seperti itu ya Bapak dari BPN Kota Probolinggo penjelasannya. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, masih dibuka sesi tanya jawab kali ini. Mungkin bisa raise hand atau menulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Iya, baik Bapak Ibu, eh, sepertinya sudah jelas ya Bapak Ibu ya, tidak ada pertanyaan dan tidak ada raise hand. Baik, terima kasih Mas Restu atas paparan dan jawaban-jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan bertanya untuk mabar pada episode kali ini. Untuk selanjutnya itu ada sesi kuis Kahoot yang akan disampaikan oleh Mbak Berliana. Karena mengingat waktu kita juga terbatas ya Bapak Ibu, jadi untuk sesi tanya jawab kali ini kita sudahi. Selanjutnya ada kuis Kahoot yang akan disampaikan Mbak Berliana. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu, sedang dipersiapkan. Nggak ada suaranya, Ber.
Izin Bapak Ibu, silakan bergabung untuk mengikuti Kahoot dengan PIN 35857. Ada nggak, Bapak? Bisa ada nggak? Tapi di itu kok bisa. Loh, kok 50 doang Kahootnya? Kok cuma 50 ya Kahootnya ya? Oh ya Mbak. Izin Bapak Ibu, mungkin untuk sesi Kahoot bisa saya mulai. Soal yang pertama adalah menurut nomor 43 tahun 2009 ketersediaan arsip menjadi tanggung jawab Unit pengolah ya. Unit. Jawabannya adalah pencipta arsip, karena di mana untuk ketersediaan dan autentitas arsip itu menjadi tanggung jawab pencipta arsip yang sudah dijelaskan pada Mas Restu pada PPT yang tadi. Untuk selanjutnya, yang pertama ada Tintin yang peraih skor pertama dengan skor 950. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua adalah sesuai pasal 37 PP nomor 28 tahun 2012 menyatakan bahwa penggunaan arsip biomes kementerian dapat diakses oleh yang pertama masyarakat umum dan pemerintah, yang kedua pengelola arsip, yang ketiga antar lembaga, yang keempat kepala unit kearsipan. Jawabannya adalah masyarakat umum dan pemerintah, karena yang sudah dijelaskan Mas Restu di mana sesuai dengan pasal 33 PP nomor 28 tahun 2012 menyatakan bahwa pengguna arsip dinamis kementerian dapat diakses oleh masyarakat umum dan pemerintah, tidak hanya antara unit kerja ataupun satker yang ada pada organisasi kementerian tersebut. Untuk selanjutnya, yang pertama, wow, tetap Tintin berada di urutan yang pertama. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pengguna arsip di ATR BPN terdiri dari, tadi sudah dijelaskan di PPT itu penggunaan arsip di BPN terdiri dari apa saja Bapak Ibu. Kita mulai dari data naskah dinas, publikasi, pengadaan massal, kopi, sifat, legalisi, dan peminjaman. Nah, betul, jawabannya adalah kopi, legalisi, dan peminjaman arsip asli. Untuk yang pertama, skornya tetap Tintin. Tintin masih yang pertama. Soal
yang nomor 4 adalah menghadirkan arsip-arsip ke pengadilan merupakan salah satu penggunaan arsip secara legalisasi kopi arsip, pemilihan arsip, atau duplikasi arsip Bapak Ibu. Jawabannya adalah peminjaman arsip asli. Benar Bapak Ibu, karena membawa arsip asli ke pengadilan merupakan salah satu kegiatan peminjaman arsip asli. Skornya tetap Titin yang nomor 1. Untuk soal terakhir, kewenangan legalisasi naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri ATR BPN adalah hak kepala BSMP yang membidangi urusan penyelenggaraan keputusan Presiden dan D Direktur Jenderal. Betul, jawabannya adalah yang membidangi urusan penyelenggaraan kearsipan Kementerian di Sekretaris Jenderal. Apakah yang nomor pertama untuk sesi Kahoot 15? Yang ketiga ada Fun, yang kedua ada Apalah, dan yang pertama ada Titin. Selamat kepada Ibu atau Bapak Titin yang telah mengikuti sesi Kahoot di episode 4 ini. Sekian dari saya, mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Vanessa selaku pembicara di hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Berli atas kuis Kahoot-nya pada hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi pada kuis hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup acara mabar hari ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon dinyalakan kameranya dan kita seperti biasa salam arsip ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu sudah siap semuanya, kita salam arsip ya Bapak Ibu. Sudah siap, Mas? 1, 2, 3. Ini jangan orang itu udah siap foto kita baru muncul. 1, 2, 3. Lalu slide satu lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari mabar pada episode 44 kali ini terkait pelayanan legalisasi arsip dapat saya sampaikan, legalisasi arsip dapat diberikan pada dokumen yang memang produk dari Kementerian ATR BPN dan dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, karena legalisasi sendiri merupakan pernyataan badan atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan dan keaslian dokumen tersebut. Nah, legalisasi arsip ini dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat legalisasi sesuai Peraturan Menteri Nomor 9 Peraturan Menteri Kementerian ATR BPN Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata naskah dinas. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Restu atas penjelasan materi pada hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah bergabung dan berpartisipasi pada mabar hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Restu hari ini dapat bermanfaat untuk kegiatan rutin kita sehari-hari. Saya mewakili teman-teman penyelenggara, mohon maaf untuk segala kekurangan dan mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu.